Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'du. Para peserta pengajian Kitab Lubabul Hadis di mana saja berada, kapan saja kita membuka YouTube ini, marilah kita lanjutkan pengajian kita, masih bab Al-Babus Salis, bab yang ketiga. Kita juga menjelaskan waktunya hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ustawu sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mangqala bismillahirrahmanirrahim, man sapa wonge kala kang ngucap bismillahirrahmanirrahim, ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa, ora tetap tinggal, tidak tersisa maksudnya, min dunubihi saking dosane wong mau, dzarratun, satu dzarrah pun. Lam yabqa min dunubihi dzarratun, tidak akan tersisa satu dzarrah pun dari dosanya. Artinya bisa bersih. Ini mengisyaratkan bahwa bismillahirrahmanirrahim juga merupakan kalimat tazkiyah, kalimat yang bisa untuk membersihkan dosa, membersihkan keburukan. Kekuatan bismillahirrahmanirrahim, tinggal bagaimana melafadzkannya, mengucapkannya. Kalau pengucapannya ini betul-betul tulus, ikhlas, dan betul-betul memenuhi gridnya, grid bismillahirrahmanirrahim, dikitnya itu ada 19. Dikit-dikit kalimat itulah yang akan menentukan tepat atau tidaknya satu kalimat ini untuk apa saja, khususnya membuka apa saja, membuka tabir apa saja, termasuk di dalamnya untuk menghapuskan dosa ini, scanning diri kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui keistimewaan atau fadilah bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'dhiman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Man sapa wonge, barang siapa kataba kang nulis bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim, wajawada mongko nuli memperindah, ngepik-ngepik sapa wong mau, takdziman krana ngagungaken lillahi maring Gusti Allah. Menulisnya tadi dengan seraya mengagungkan, memperindah tulisan dengan mengagungkan Allah, mungkin mewangikan atau menjadi kaligrafi yang indah, atau mungkin dengan tinta yang indah atau tinta yang wangi, tinta emas misalnya, gitu-gitu. Ta'dziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah. Ghufira mongko den ampuni lahu kedue wong mau, ma apa ae taqaddama kang wis dhisik min dambihi sangka dosane wong mau, wa malan apa ae sangka dosa ta'akhkhara kang keri-keri. Jadi ini juga membersihkan dosa. Jadi beberapa hadis ini atau hadis 3-4 ini tadi menyatakan bahwa basmalah ini juga merupakan kalimat tazkiyah, kalimat istighfar, kalimat pelebur dosa, kalimat pelebur dosa. Di antara fungsi atau keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menulis saja
memperindah tulisannya, ta'dziman lillah, gaya kaligrafi bismillahirrahmanirrahim dengan niat hati tulus ikhlas mengagungkan Allah. Nah, ini nanti akan diampuni dosa-dosanya. Ada sebuah cerita yang juga orang masuk surga gara-gara juga hanya menulis dan memberi wangi-wangian pada kalimat bismillahirrahmanirrahim dan ditempelkan atau digantung di atas pintu rumahnya. Padahal orang itu orang yang termasuk tidak solih, tapi karena kemahakuasaan Allah dan fadilahnya ini tadi mengesahkan, mengagungkan kalimat Allah, ungkapan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, maka dia bisa masuk surga. Nah, termasuk ini tadi bahwa orang yang menulis ini dengan dalam rangka mengagungkan ini juga bisa melebur dosa-dosanya, sehingga tentu juga akan bisa masuk surga. Nah, maka penting mengagungkan kalimat-kalimat Allah, Al-Quran, Bismillah dan sebagainya, ini juga bagian daripada mengagungkan Allah. Begitu pula sebaliknya, menghinakannya, melecehkannya juga bagian daripada melecehkan dan menghinakan Allah, sehingga bisa menimbulkan kekufuran pada diri seseorang. Jadi meremehkan Al-Quran, meremehkan Bismillahirrahmanirrahim, ini maka sebagai adab batin kita kepada Allah, walaupun ini sekedar tulisan ini tadi. Nah, kalau melihat tulisan Bismillah atau tulisan Al-Quran di sampul-sampul di apa, ini kita juga perlu apresiasi, perlu kita sikapi dengan bijaksana dalam rangka mengagungkan Allah, karena ini kalimat Allah, kalimat kunci, kalimat thayyibah di dalam Al-Quran atau di dalam Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Idza kataba nalikane nulis sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim, falyamudda mongko becik ndawaake sapa ahad ar-rahman ing tulisan ar-rahman. Ar-rahmannya mimnya dikasih harokat berdiri dengan tulisan bergandeng tapi dipanjangkan, ar-rahmanir-rahim gitu, walaupun tulisannya gandeng tapi dikasih tulisan ini. Ini termasuk adalah perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menulis atau juga melafadzkan kata ar-rahmannya ini supaya dipanjang. Ar-rahmanir-rahim, mimnya panjang. Nah, ini bagian daripada makna khusus daripada kalimat Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu salah satu di antara Asmaul Husna. Yang pertama, Allah Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman inilah sifat belas kasih Allah, sifat kasih Allah kepada seluruh makhluknya yang bersifat material, bersifat menyenangkan seluruh makhluknya adalah sifat rahmah Allah. Dari sisi material namanya Rahman, Ar-Rahman. Maka supaya beda dengan bukan Ar-Rahman biasa, tetapi Ar-Rahman sebagai tanda bahwa dia adalah nama khusus, namanya Allah, yaitu Asmaul Husna. Orang yang memiliki sifat Rahman ini namanya Abdurrahman, orang yang Ibadur Rahman atau Abdurrahman. Orang yang wusul kepada Allah secara sifat, ini namanya Abdurrahman. Usulnya macam-macam orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sama'a bil kawakibi. Inna Allah sesungguhnya Allah saat temennya Allah subhanahu maha suci sapa Allah wa ta'ala lan uga maha luhur iku zayyana wus menghiasi mengperindah as-sama'a ing langit bil kawakibi kelawan piro-piro bintang. Wa zayyannal malaikata lan menghiasi para malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril. Anak seternya langit ya bintang-bintang itu, seternya malaikat di antara gemerlap para malaikat ada Jibril tuh yang seternya. Wa zayyannal jannata lan menghiasi swarga bil khuri wal kusur, bil khuri kelawan bidadari wal kusuri lan istana-istana. Wa zayyannal anbiya lan menghiasi para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan onoe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyannal ayyama lan menghiasi pira-pira dina yaumil jum'ati kelawan onoe dina Jum'ah. Wa zayyannal layaliya lan menghiasi pira-pira wengi bilailatul qadri kelawan wengine qadar atau lailatul qadar. Wa zayyana syuhura lan menghiasi pira-pira bulan bi syahri Ramadan kelawan bulan Ramadan. Wa zayyannal masajid lan menghiasi pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Wa zayyannal kutuba lan menghiasi pira-pira kitab suci bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Wa zayyannal Qur'ana lan menghiasi Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya mengungkapkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah inti dari hiasan, semua hiasan. Dimulai dari yang paling besar mengecil sampai kepada kitab-kitab suci itu hiasan intinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menghiasi langit dengan bintang-bintang, malaikat dengan Jibril, surga dengan adanya bidadari dan istana-istana. Bidadari itu hiasan surga untuk laki-laki, istana-istana itu hiasan surga untuk perempuan-perempuan. Menghiasi para nabi, banyak hebat nabi-nabi, ada sternya Nabi Muhammad. Hari-hari semuanya yang paling cerah, paling indah adalah hari Jumat. Malam-malam semua, malam yang paling indah di dunia metafisikanya adalah malam Lailatul Qadar. Bulan di antara bulan-bulan yang paling indah dengan turunnya banyak malaikat dan makhluk-makhluk suci adalah bulan Ramadan. Masjid-masjid ada cahaya masjid-masjid, Ka'bah lah yang paling bercahaya. Kitab-kitab suci ini semua. Di dalam kitab suci Al-Qur'an indahnya itu ada di pembukanya namanya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bisa inherent masuk di dalam diri kita sebagai penghias diri dan kepribadian kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.